Coba lo bayangin, setiap tahun negara ini kehilangan uang dalam jumlah yang gua nggak lebay, tapi nggak masuk di otak manusia. Tahun 2024 aja, negara kita diduga transaksi korupsinya adalah 984 triliun. Itu kalau dibeliin Dubai Ciwikuki, banjir sejakarta. Dan anggaran itu lebih besar dibanding anggaran pendidikan kita dalam 1 tahun. Lantas pertanyaannya, kenapa dari generasi ke generasi, orde ke orde, rezim ke rezim, korupsi itu kayak hantu yang gak pernah bisa kita usir. Bahkan semakin parah, semakin buruk, dan elitnya semakin bersekongkol untuk menutupi korupsi mereka. Tapi kami mau garis bawain satu hal. Kami nggak percaya bahwa korupsi adalah budaya masyarakat Indonesia. Enggak, itu narasi yang males, gaslighting, manipulatif, seakan-akan nyalahin rakyat doang, dan seakan-akan rakyat kita dari sononya memang begitu. Enggak. Kami percaya bahwa korupsi bisa dipertanggungjawabkan secara sistem. Bahwa korupsi terjadi karena gagalnya sistem, gagalnya pemimpin republik dalam melaksanakan dan membangun penegakan hukum anti korupsi. Dan hari ini kita akan kasih datanya, kenapa mereka adalah akar korupsi kita tidak pernah hilang. Gue Firdian, ini Brand New Indonesia, dan gue berharap kalian nonton sampai selesai, karena di akhir kita juga akan bahas apa yang orang muda bisa lakukan untuk segera menghilangkan korupsi. Let's get into it. Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, kita samain frekuensi dulu nih guys. Apa itu korupsi? Menurut definisi akademis. Gue merujuk ke definisinya Transparansi Internasional. Ini salah satu lembaga paling kredibel di dunia soal anti korupsi. Yang mengatakan intinya gampang gini. Korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan oleh masyarakat untuk keuntungan pribadi si orangnya atau si kelompoknya. Gampang korupsi kayak gitu. Jadi nggak selamanya kayak iklan layanan masyarakat yang amplop coklat dikasih gitu. Enggak. Ada juga markup anggaran, proyek fiktif, sampai jual beli jabatan. Di Indonesia sendiri, definisi korupsi udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Jungto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang ngebahas korupsi juga tentang kerugian negara, jual beli jabatan, gratifikasi, penyuapan, dan juga lain sebagainya. Jadi kenapa korupsi selalu ada? Kalau kita merujuk ke tulisannya Robert Klitgaard dalam bukunya Controlling Corruption, ini masih sering dipakai dalam kelas-kelas ilmu pemerintahan dunia, mengatakan bahwa korupsi itu gampang gini, ada formulanya. Bukan cuma matematika. Jadi C atau K sama dengan M tambah D dikurangin A. M-nya adalah monopoli, D-nya adalah diskresi atau menggunakan wewenang itu atau ngambil keputusan itu absolut, dan A-nya akuntabilitas, keterbukaan, good governance, transparansi. Jadi, korupsi terjadi kalau ada monopoli ditambah diskresi dikurangin akuntabilitas. Itu udah mutlak tuh. Pasti adalah penyalahgunaan kekuasaan. Atau gampangnya korupsi adalah abuse of power. Jadi kalau ngerujuk ke teori ini, nggak ada tuh. Korupsi itu adalah karena budaya. Ini kan memang bawa Indonesia kayak gitu. Enggak. Korupsi itu karena apa? Kegagalan sistem. Singapura, tahun 1960, itu salah satu negara paling korup di Asia. Indeks penegakan anti korupsi Singapura sekarang, 84 dari 100, tinggi banget. Singapura nggak pernah nyalahin rakyatnya, itu memang mereka suka korupsi, budaya mereka, nggak. Tapi mereka serius dalam membenahi dan mereform institusi mereka. Jadi kalau ada sekarang pejabat yang bilang, susah kan korupsi hilang, kan kalau kita kasih uang ke masyarakat, masyarakat juga korup. Itu udah pasti mereka cuci tangan, mereka males, atau mungkin mereka juga ngelakuin korupsi itu sendiri. Separah apa korupsi di Indonesia? Sekarang kita akan ngomongin angka. Nggak cuma teori, jadi lo nggak akan bisa bilang gue lebay. Jadi tiap tahun, Transparansi Internasional tadi punya yang namanya Corruption Perspective Index atau CPI, atau bahasa Indonesia Indeks Persepsi Korupsi. Nih gue bacain ya, gue pakai data nih, biar konkret. Jadi skornya adalah 0 sampai 100. Tadi ya, Singapura skornya 84 dari 100. Dan CPI 2025 Indonesia skornya adalah 34 dari 100. Kita peringkat 109 dari 180 negara. Kita ambil skor negara lain. Tadi Singapura 84 dari 100, Malaysia 52 dari 100, Vietnam 41 dari 100, Indonesia 34 dari 100.
Jadi kita sedikit di atas Kamboja. Kamboja bayangin, tempat negara judul kita masih menang, tapi itu menang dikit doang. Dan salah satu yang disebutkan adalah bahwa semakin menyempitnya ruang publik, korupsi semakin gede karena hilangnya pengawasan. Ada lagi nih, survei dari Kaula 17. Lihat ya, survei ini bilang bahwa dari 1.300 anak muda usia 17 sampai 35 tahun, tingkat kemarahan orang muda terhadap korupsi itu dalam survei ini adalah 71%. Hampir setengah lebih bilang bahwa mereka sangat marah terhadap korupsi tiap lihat timeline medsos, dan itu wajar banget teman-teman ya. Kalau kita merujuk ke salah satu buku, judulnya Why Nation Fail, bukunya Darren Acemoglu, bilang bahwa ini disebut sebagai extractive institution, bukan inclusive institution. Ketika institusinya sangat berkuasa, susah diawasi, kemudian mereka akan punya kekuasaan absolut termasuk korupsi. Tidak ada pelibatan partisipasi publik, ruang sipil, tidak ada pelibatan pengawasan sipil, bahkan yang ada seringkali kita dapat intimidasi. Jadi demokrasi buruk, udah pasti korupsi juga akan sangat-sangat besar. Ada hal yang lebih parah dibanding korupsi, yaitu adalah kolusi atau persekongkolan antar elit untuk menjaga korupsi mereka. Kalau kita ngerujuk ke Undang-Undang Nomor 28 tahun 99, kolusi itu adalah upaya kerjasama untuk melawan hukum antar institusi negara. Jadi khusus buat negara nih. Dan lu bayangin ya, kalau korupsi itu bisa dilakuin oleh mungkin 1 atau 2 orang lah. Terjadi korupsi, markup, nilep, nyuap. Tapi kolusi, mereka harus rame-rame bro. Makanya kolusi itu ngeri. Karena isinya kolaborasi antar pejabat elit institusi, saling kenal, saling menjagain supaya korupsi mereka nggak kebongkar. Yang lebih mind-blowing adalah kita nonton dari YouTube Bocoran Los Tempo. Pertemuan yang sifatnya tertutup ya antara para elit-elit di negeri ini begitu ya. Antara kepala lembaga maupun antara presiden dengan para menteri-menterinya begitu. Salah satunya adalah di hari Rabu, itu nggak lama setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri itu menggeledah suatu kafe di Cipete, Jakarta Selatan. Nah, setelah itu ada pertemuan tuh, Jaksa Agung bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ada upaya untuk pertemuan antar elit yang tertutup untuk negosiasi. Salah satunya adalah untuk meminta Jampitsus Febri yang korup itu untuk tidak ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, upaya mengaburkan aset. Jadi bayangin kalian lihat, ketika rakyat tepuk tangan, wah ini penegak hukum saling ngebuka bobrok ke korupsi, Polri versus Jaksa dan lain sebagainya. Padahal enggak. Ujungnya mereka mengatakan mereka damai, solid. Bukan. Bagi gue itu adalah kolusi, persekongkolan, upaya negosiasi. Dan semakin terjadi kolusi, maka semakin anggaran kita akan tetap nguap. Pelakunya akan bebas. Dan sistemnya tetap sama. Tidak ada reformasi, rakyat lagi yang ditipu. Kalau solusi dari pembenahan korupsi adalah dari pemimpin, bukan cuma rakyat, maka Brain Indonesia menawarkan setidaknya 5 solusi yang kami rangkum dari berbagai literasi, apa yang harus dilakukan negara untuk membenahi penegakan hukum anti korupsi. Yang pertama adalah digitalisasi anggaran. Jadi semakin banyak transaksi negara yang digital bisa dilihat publik, semakin kecil ruang titip menitip. Ini perlu di level pusat, daerah, desa, dan semua pengadaan barang jasa. Yang kedua adalah penguatan whistleblower. Kita tahu banyak ASN baik, aparat baik, masyarakat baik yang pengen ngelaporin korupsi, ujungnya malah dimutasi, dikriminalisasi, dijebak, atau bahkan dibunuh. Jadi perlu perkuat. Ketiga, perkuat independensi penegakan hukum. Kita tahu Jampitsus bisa korup, maka semua aparat bisa korup, maka perkuat pengawasannya. Kalau perlu libatkan publik. Keempat, perkuat regulasi tentang conflict of interest dan juga beneficial ownership. Jadi ketika ada transaksi negara dengan swasta bisa ketebak. Ini swasta, jangan cuma berhenti di aktenya, tapi berhenti di aliran dana paling terakhirnya siapa. Dan kelima, jangan jadikan LHKPN sebagai formalitas. Perlu jelas kalau pejabat tahun 2025 anggarannya 100 miliar, maka 2006 anggarannya 200 miliar, maka perlu dicek apakah anggaran itu janggal, dari mana duitnya. Jangan cuma jadi formalitas. Oke, sekarang lo udah tahu masalahnya.
Terus kalau nanya, terus kita sebagai orang muda bisa apa? Kita kan juga bukan penguasa. 4 solusi yang kami tawarkan. 1, jangan buta politik. Karena teman-teman akan sadar yang mana yang korupsi, kolusi jadi nggak bakal digaslighting oleh negara. Yang kedua, manfaatkan hak teman-teman sebagai pemilih. Kalian bayangin ketika koruptor itu ramai-ramai dihakimi dengan di pemilu berikutnya tidak dipilih lagi, mereka pasti akan ketar-ketir untuk korupsi akan mikir 1000 kali. Yang ketiga, kritis ke siapapun tanpa pandang bulu. Kalau perlu, mengerti prosedur ketika teman-teman pengen laporin korupsi, teman-teman pengen coba untuk jadi whistleblower, atau pengen ngeviralin teknik media sosial. Dan keempat, terakhir, jangan remehkan suara kolektif. Karena pada akhirnya gue sangat yakin para pejabat brengsek itu takut sama rakyat yang bersatu. Makanya mereka berusaha sebisa mungkin pecah belah kita. Jadi jangan takut bersuara, takut diapain. Kalau kita berkolektif, pasti kita akan punya banyak dukungan dan warga jaga warga. Terakhir, kesimpulan. Jadi kita udah tahu bahwa korupsi itu bukan tentang budaya. Dia bukan watak dari masyarakat Indonesia. Dia adalah kegagalan sistem, hilangnya akuntabilitas, dan tidak bisa dicontohnya pemimpin republik kita. Jadi, teman-teman, kita sudah melihat gilanya korupsi Jampitsus. Levelnya ada di level kepemimpinan, maka kita perlu mendorong reformasi sistem segera, karena korupsi bukan hanya akan mengambil anggaran kita yang bisa bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun jembatan, tapi korupsi juga akan mengganggu jalan negara, karena bisa membuat hilangnya investasi, hilangnya kepercayaan negara lain, serta sebagainya. Dan terakhir untuk kita semua sebagai orang muda, Brand New Indonesia atau Indonesia Baru selalu dimulai dari kita semua sebagai orang muda yang gak pernah lelah bersuara. Walaupun jujur, gue juga capek banget lihat berita gak jelas setiap harinya. Dan gue mau berterima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Artinya teman-teman bagian dari orang yang peduli. Dan semoga senantiasa kita semua diberikan selalu kekuatan untuk merubah Indonesia jadi lebih baik. Gue Firdian, Brand New Indonesia.